Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Siti Sunaidah SHIMM selaku dosen pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Fadila Zulia Rahmawati dengan NIM 034 selaku moderator dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang berjudul Lembaga Pengelolaan Wakaf. Berikut nama-nama dari kelompok 10. 1. Fitri Sri Wahyuni dengan NIM 12640501020. Yang kedua, Intan Ayu Latifatun Nisa dengan NIM 12640501023. Yang ketiga, Sabila Rizkina dengan NIM 12640501025. Dan yang keempat, Alvin Lutfiani dengan NIM 12640501027. Bagi pemateri dipersilahkan. Pengertian wakaf. Menurut ahli fikih Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap diwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Selain itu, mazhab Hanifah ini juga mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik orang lain dengan menyediakan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan atau sosial, baik sekarang maupun yang akan datang. Manfaat dan hikmah wakaf. Yang pertama, melatih jiwa sosial dan membantu yang mengalami kesulitan. Yang kedua, belajar bahwa harta benda di dunia ini tidak kekal. Dengan berwakaf, kita belajar bahwa harta yang kita miliki ini harus dibagi dengan orang lain, karena ada sebagian hak orang lain dalam harta kita. Ketiga, amalan tidak terputus. Amalan wakaf tidak dapat terputus meski sudah meninggal dunia jika dikelola secara terus-menerus. Jadi, meskipun kita sudah tidak ada di dunia ini, kita tetap bisa berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Yang keempat, mempererat tali persaudaraan dan mencegah kesenjangan sosial. Dengan berwakaf yang digunakan untuk kepentingan umum, maka semua masyarakat akan merasakan manfaat yang sama. Kelima, mendorong pembangunan negara. Wakaf banyak digunakan untuk mendirikan sarana seperti sekolah, yayasan pendidikan, asrama, dan fasilitas umum yang lain. Hal ini sangat membantu meningkatkan pembangunan negara lewat bidang pendidikan. Selanjutnya, Badan Wakaf Indonesia atau BWI adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Tugas dan wewenangnya yaitu 1. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. 2. Melakukan pengelolaan dan pengimbangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. 3. Memberikan persetujuan dan izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. 4. Memberhentikan dan mengganti nazir. 5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. 6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. BWI mempunyai banyak fungsi dalam mengembangkan wakaf di Indonesia, yaitu BWI sebagai motivator, BWI sebagai fasilitator, regulator, dan operator. BWI sebagai motivator mempunyai tugas sebagai lembaga yang memberi rangsangan atau stimulasi. BWI sebagai fasilitator berfungsi memberikan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan terhadap para nazir, waktif, calon waktif,
lembaga atau pihak yang lain terkait dengan perwakafan secara fisik ataupun non-fisik. BWI sebagai regulator berfungsi memantau keseluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan perwakafan. Fungsi BWI atau Badan Wakaf Indonesia sebagai nazir tugas dan wewenangnya sudah dijelaskan secara rinci, termasuk melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Praktik wakaf uang di BWI atau Badan Wakaf Indonesia dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Wakaf meliputi yang pertama, penghimpunan wakaf uang di BWI, yang kedua, penerimaan wakaf uang, yang ketiga, lembaga keuangan syariah penerimaan wakaf uang, yang keempat, pengelolaan dan alokasi wakaf uang. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.